Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Haitsu yaqulu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rifqan bil qawarir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Ingkang kinurmatan para sesepuh bini sepuh ingkang rawuh, Bapak RT, Bapak RW lan ugi pengurus takmir Masjid Al Fajar nggih. Niki mlebete kampung napa? Napa? Oh, Cak Aceh. Oh nggih. Kelurahanipun Jati. Masya Allah. Kecamatan Karanganyar nggih. Oh, pun Jaten mriki. Oh, padahal wetan anu nggih, mergi nggih. Oh, pun mlebet Jaten, Masya Allah. Masya Allah. Lan ugi jamaah sedanten para rawuh kakung saha putri ingkang kinurmatan, alhamdulillah dalu menika kawula panjenengan saged makempal manunggal kanthi wilujeng sehat walafiat, mboten wonten alangan punapa. Alhamdulillah. Ingkang nomor kalih sholawat ugi salam tansah pinaring dumateng junjungan kawula panjenengan sami Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi keparing dumateng para alul bait, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin. Mugi-mugi kawula panjenengan saged angsal syafaatipun Kanjeng Nabi benjang wonten akhirat. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah dalu menika dalem saged silaturahim wonten mriki niki saestu nembe sepindah nggih. Nggih, menawi wonten ingkang sampun tepang kalih dalem ingkang paling jelas nggih Pak Dede niki. Pilih piyambake niki wali santri putri. Nggih, putrinipun ingkang nomor pinten Pak Dede? Ingkang nomor bajeng, Masya Allah niki sekocal mondok wonten Karangpandan, tepatipun Pondok Salman Al Farisi, ingkang alhamdulillah dalem kalian para ustadz diparingi amanah kagem nyarengi, kagem mucal wonten pondok niki. Menawi ingkang dereng tepang, nggih mugi-mugi saged tepang, saged ta'arufan. Dalem asma Sanif Ali Syahbana, asalipun asli niku saking Wonosobo, bapak-bapak ibu-ibu. Nggih, tebih napa caket nih? Caket nggih. Tasih sami-sami Jawa nih. Nggih, asli saking Wonosobo nanging sakmenika manggen mapan wonten Blumbang Tawangmangu. Dados pondokipun niku nggadahi 3 komplek. Komplek ingkang pusat nggih menika wonten Harjosari Karangpandan, dusun napa Bakalan nggih. Ingkang komplek nomor kalih
setunggal desa benten dusun, dusunipun Tembok. Niku komplek putri, ingkang putrine Pak Dede wonten mrika. Nah, dalem ingkang komplek 3 nggih menika wonten Blumbang. Tawangmangu. Ngertos napa mboten Pak Blumbang? Ngertos nggih. Nika Tawangmangu tesih minggah malih jalur lama nggih. Alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah, lajeng aktivitas sakniki nggih kathahipun mucal wonten pesantren napa lawase niki sake 2015 dumugi 2025 niki alhamdulillah ugi aktivitas sanes nggadahi kesibukan organisasi nggih menika Formakin Forum Ma'ahid Madaris Quran niki ngurusi kempalan pondok-pondok Quran. Nah, niki alhamdulillah wau nembe mawon bibar wangsul sake Weru. Weru niku Sukoharjo mriko nggih. Nah, niki kaitanipun agenda Formakin. Nah, niku aktivitas keseharian alhamdulillah lan ugi dakwah ngisi pengaosan, pengajian termasuk dalu menika saged silaturahim dumateng panjenengan sami wonten Masjid Al Fajar. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tema kajian kita malam ini niki bab kajian niki campur basa Jawa kalih basa Indonesia. Ngoten nggih Pak nggih. Kaitanipun keluarga sakinah. Tema kita insya Allah membahas tentang keluarga sakinah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sunnatullah. Sunnatullah niku napa maksudnya? Sunnatullah itu artinya adalah ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan manusia itu berpasangan. Nggih. Niki kasebat wonten surat Ar-Rum, tepatnya ayat 12. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, min ayatihi, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum, Allah menciptakan kalian semua wahai manusia azwaja, berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha, tujuannya adalah untuk mendapatkan ketentraman. Nggih, litaskunu dari kata-kata litaskunu niki nggih biasane terus dipahami nggih menika ketentraman, ketenangan niku sakinah. Nggih, sakinah litaskunu ilaiha. Jadi dijadikan manusia berpasangan itu agar mendapatkan ketenangan. Ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Dan Allah jadikan di antara kalian, maksudnya laki-laki perempuan yang kemudian dipasangkan, mawaddah, rasa cinta. Nggih, tresno basa Jawane ngoten niku nggih, tresno, cinta. Mawaddah warahmah, dan juga kasih sayang. Nggih, bukan cuman cinta tapi juga kasih sayang. Napa bentene cinta kalih sayang, Pak? Bentene napa? Nek cinta niku napa, nek sayang napa niku? Napa sami niku niku? Sami mawon nggih. Sami Pak Ustaz, sami-sami niku tresno. Tapi nek sayang niku eman. Basa Jawane ngoten niku. Nek cinta niku seneng niku tresno, nek sayang niku eman. Nggih napa mboten? Napa nek sayang niku nggih cinta, napa tresno? Sanes nggih. Kadose nek sayang niku basa Jawane niku eman. Nggih.
wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam hal tersebut, yaitu adanya manusia dijadikan berpasangan, ya, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Nah, niki fitrah ngoten. Jadi memang hidup berpasangan itu sunnatullah. Secara kecondongan, ya, istilahnya psikis dan juga biologis. Psikis itu secara perasaan, biologis itu secara fisik. Namanya laki-laki membutuhkan pendamping perempuan. Perempuan membutuhkan pelindung laki-laki. Niku sudah sunatullah niku, mboten saged diubah-ubah. Nah, nek sakniki kok wonten sing badhe ngrubah berarti niku ngrusak tatanan. Menawi tatanan sunnatullah niku dirusak mesti akibatnya niku bencana. Ya, yang akan datang setelahnya adalah bencana. Kerusakan, bencana, kebobrokan itu gara-gara merubah tatanan Allah. Merubah tatanan yang sudah ditetapkan oleh Gusti Allah. Niku mesti akibatnya niku rusak, bobrok, nggih, musibah, bencana niku mesti. Nggih. Mongko niki ngeri sangat niki pergaulan anak-anak muda zaman sekarang, nggih. Termasuk fenomena adanya LGBT. LGBT itu penyimpangan. Namanya penyimpangan niku, nyimpang niku berarti miring. Nek miring niku mboten lurus. Berarti normal napa mboten normal? Mboten normal, karena nyimpang niku mesti mboten normal. Umume tiyang normal niku nggih nek melampah lurus. Nek biring ngiri napa nganan ngoten miring niku berarti mboten normal. Nah, LGBT ini penyimpangan orientasi seksual di mana laki-laki seneng laki-laki, perempuan seneng perempuan. Nggih, homo niku sudah sanjang ibu-ibu. L niku lesbi, G niku gay. Lesbi niku yang perempuan sama perempuan. Gay niku laki-laki dengan laki-laki. B niku biseksual niku nggih seneng laki seneng perempuan ngoten. Transgender niku laki-laki rubah jadi perempuan, istilahnya napa niku bencong. Nggih, atau perempuan merubah fisik jadi laki-laki. Niki wolak-walik ing zaman ngoten niku saged. Riyen fisike niku lahir jebrot niku setri saged dirubah dadi jaler. Niku wonten ngoten niku. Nah, nek contone sing jaler berubah dados setri kathah punan. Niki wolak-walik ing zaman. Nah, niki berarti tidak sesuai fitrah. Penyimpangan orientasi ini tidak sesuai fitrah, dan ini sekarang ngeri. Jadi penyakit yang ya terselubung tapi kemudian tambah nyebar. Nih, sampai kemudian di hampir setiap kota kabupaten, ya, di seluruh Indonesia khususnya di Jawa ini sudah ada komunitasnya, waliyadzubillah. Nah, niki kedah ngatos-atos. Putra putri lare wayah niku kedah dijagani dirawati saestu. Ampun ngatos terjerumus pergaulan bebas, akhirnya terjangkit virus yang namanya LGBT. Selanjutnya bapak-bapak ibu-ibu, dari ayat tadi kita mengambil ada kata-kata sakinah, ada kata-kata mawaddah, ada kata-kata apa? Rahmah. Niku biasanya kan dongane tiyang nek nggih ngucapke selamat menikah niku ngoten, semoga samawaya gitu. Atau samaraya.
Samawan apa samara Bu sing leres niku? Samawan apa samara? Ra. Wah. Nek samawan niku sakinah mawadah wah. Wah niki wah niku padahal huruf sambung nek teng basa Arab niku. Padahal huruf sambung. Berarti samawan niku bukan belum bener, yang bener malah samara. Sakinah mawadah rahmah. Itu diambil dari ayat tadi itu. Litaskunu ilaiha. Itu artinya apa? Sakinah. Yang kedua waja'ala bainakum mawaddah, sama kan, mane napa wau mawaddah, warohmah kasih sayang niku rahmah. Nih, semoga sakinah mawaddah warohmah niku ternyata diambil dari ayat 12 surat napa wau napa Ar-Rum, surat Ar-Rum ayat ke-12. Nah, seringkali kita mengucapkan doa itu tapi jangan-jangan belum paham maknanya. Napa to maknanya sakinah? Apa to arti mawaddah? Apa to itu rahmah? Dan ketika kita doakan kebaikan kepada saudara itu kan harusnya kita paham kebaikannya bentuknya seperti apa. Termasuk kita berharap-harap juga mendapatkan kebaikan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketentraman di dalam membangun rumah tangga dan keluarga. Itu ketika tiga hal ini bisa didapatkan seseorang. Dapat sakinah, dapat mawadah dan rahmah. Nah, kita akan bedah syarat-syaratnya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Gimana caranya kita dapat sakinah, mawadah dan juga rahmah. Kita mulai dari sakinah dulu. Apa arti sakinah? Bahasa Arab sakinah niku sakana yaskunu, sukun, artinya sukun niku anteng. Anteng meneng. Nah niku sukun ya, meskipun sukun itu biasanya orang kalau dalam harokat itu fathah, kasroh, domah, sukun gitu. Sing bentuknya ngoten niku lho. Niku napa? Sukun. Nek fathah kan di atas, di bawah kasroh. Kalau begini domah, kalau kecil munter napa niku? Sukun. Sanes tanwin, nek takwin dobel. Nek dobel ngoten tanwin. Fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin. Nah niki sukun niku sing bunder ngoten niku. Tanda baca dalam huruf hijaiyah. Kalau kita baca Quran mesti ketemu banyak sekali huruf sukun. Sukun niku artinya apa? Sukun niku mati. Karena kalau orang sudah mati niku anteng. Nek obah medeni, nah kan ngoten toh. Pripun nek wonten sing pun pecah kok obah gitu. Sing wedi mboten namung bocah gitu. Sing pun sepuh-sepuh wedi mboten. Nggih. Nah, filosofi sakinah itu asalnya dari sebetulnya dari kata-kata sakana yaskunu yang artinya tenang. Nggih, arti tenang niku berarti mboten untrek, boten ribut, boten rame, boten cekcok, boten kacau. Ya. Apa syarat rumah tangga itu mendapatkan sakinah atau ketenangan? Niki masya Allah pun kata sing sepah-sepah ingkang nggadahi pengalaman nglampahi rumah tangga nggih. Sampun dangu istilah sudah banyak makan asam dan garam. Niki pangapunten boten kok mriki napa istilahipun minteri boten namung badhe maturaken maknane ayat wau niku saking Quran gitu. Nah, ternyata Al-Qur'an menyebutkan sakinah itu ketika rumah tangga menghadirkan satu syarat saja. Satu syarat saja. Apa itu?
menunaikan hak. Menunaikan hak. Kalau rumah tangga, pasangan suami istri, dengan menikah itu kan ada kewajiban. Dengan menikah ada akad, ya, qabil tu nikah, angkah tu kawazawaz tu qabil tu, saya nikahkan kamu dengan, saya terima nikahnya. Niku ijab niku itu menjadikan adanya konsekuensi, tanggung jawab yang sebelumnya tidak wajib jadi wajib. Sebelum menikah, ya, seorang laki-laki nggak punya kewajiban untuk menafkahi wanita asing yang bukan keluarganya, bukan ibunya, bukan adiknya, bukan ponaannya. Tapi gara-gara menikah, wanita yang dulunya ini asing, bukan kerabat, bukan saudara, bukan orang tua, ya, kemudian karena status pernikahan ini dia punya hak untuk dinafkahi. Siapa yang menafkahi? Suaminya. Mempelai laki-laki. Sebaliknya juga demikian. Seorang perempuan itu sebelum terjadi akad nikah, ketaatan dia itu hanya berhak diberikan kepada walinya. Siapa itu walinya? Ketika dia punya bapak, berarti bapak walinya. Kalau bapak sudah meninggal punya kakek, berarti walinya kakek. Artinya perempuan ini harus taat kepada kakeknya. Kalau bapak sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal, dia punya saudara laki-laki, apalagi kakaknya laki-laki, maka ketaatan itu diberikan kepada kakak laki-lakinya. Berhubung terjadi akad pernikahan, maka si perempuan ini wajib memberikan ketaatan itu kepada laki-laki yang dulunya asing, tapi sudah mengucapkan qabil tu dan bayar mahar. Nah, mong qabil tu tok mboten bayar mahar sah napa mboten niku? Sah mboten? Mboten. Lah terus berarti nek diutang pripun niku? Mahar angsal diutang napa mboten, Bu? Ayo. Riyen pengalamannya diutang napa cash, Bu? Oh cash, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, secara fikih boleh diutang. Secara fikih diutang angsal apa mboten? Angsal. Boleh. Tetapi selama belum dibayar maharnya, seorang istri belum wajib untuk menyerahkan tubuhnya. Oh, belum wajib. Meskipun statusnya sudah suami istri. Meskipun juga boleh kalau menyerahkan, menyerahkan tubuhnya, artinya ridho untuk digauli, boleh. Tapi dia boleh juga untuk nahan, aku rong gelem, nek wis mbok bayar lagi wae gelem. Nah, niku boleh. Secara hukum fikih mekaten. Sebagaimana ketika suami sudah membayar mahar, maka seorang istri wajib untuk menyerahkan dirinya. Ya, kalau sampai istri itu tidak menyerahkan dirinya padahal suaminya udah bayar mahar, nah ini disebut nanti ada hukum namanya nusyuz. Nusyuz itu wanita yang belot, wanita yang nggak mau taat sama suami. Nanti ada hukumnya sendiri. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, kembali kepada pembahasan sakinah. Ketika dua mempelai, suami dan istri, saling menunaikan hak satu sama lain, seketika itu sakinah itu diturunkan oleh Allah. Seketika itu. Seringnya terjadi keributan dan prahara dalam rumah tangga, itu biasanya karena ada hak yang tidak ditunaikan.
Nih, suami yang punya kewajiban nafkah ternyata tidak menunaikan haknya istri berupa nafkah. Istri yang wajib taat sama suami ternyata malah tidak taat sama suami. Akhirnya terjadi cekcok. Nah, sudah cekcok itu ya berarti nggak sakinah, nggak tenang, rumah tangga ini ribut terus. Harusnya konsepnya itu baiti jannati, rumahku surgaku. Gara-gara ribut malah baiti nari, waduh repot, rumahku nerakaku. Wah, akhirnya boten napa niku betah teng griya. Nah, biasanya nek bapak-bapak solusinya setunggal, mancing. Niku menurut hobi orang zaman sekarang, nek sumpek teng griya terus napa lunga mancing, sanjange ngoten. Kalau ada seorang suami kok betah di rumah, ya, betah ketemu sama istrinya sama keluarganya, wah ini tandanya berarti sakinah, ayem tentrem. Sebaliknya seorang istri, ya, ketika dia kok di rumah itu tidak nyaman, itu juga tandanya keluarga itu tidak sakinah. Nah, syaratnya tadi satu, masing-masing saling menunaikan hak. Dalam bahasa lain disebutkan oleh para ulama yaitu kaful adza, menahan diri untuk melukai atau mendolimi pasangan. Karena kewajiban juga loh masing-masing pasangan, baik laki-laki atau perempuan, khususnya laki-laki, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, pasangan kamu, istri-istri kamu itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Artinya kalau berkomunikasi ngomong ya cara ngomongnya baik, ndak bentak-bentak, ndak marah-marah, apalagi kok ngumpat dan ngomong-ngomong kotor. Itu berarti tidak menerapkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ketika berbuat kasar kepada pasangan berarti dia mendolimi pasangan. Ketika terjadi kedoliman dalam rumah tangga, nah sakinahnya itu dicabut, Bu. Sakinahnya dicabut. Harusnya keluarga ini dapat sakinah, dicabut sama Allah, nggak jadi sakinah. Kalau sakinahnya sudah dicabut, otomatis nggak bakal dapat mawadah dan rohmah. Karena itu tahapan bapak-bapak ibu-ibu, sakinah mawadah warohmah itu nggak langsung bleng dikasih seketika tiga-tiganya, enggak. Sebagaimana nggak mungkin dikasih rohmah dulu tapi sakinah dan mawadahnya carry, itu nggak mungkin. Orang yang dapat rohmah itu sudah pasti dia dapat mawadah dan sakinah. Ini bukan nama orang loh Pak nggih. Nanten yang inspirasi ini, wah nggih kula gadah garwa semoni sakinah, berarti bibar niki meh dapat mbak mawadah nggih berarti. Repot ngoten niku. Mboten niki sanes asma tiyang, bukan nama orang. Tapi maksudnya sifat satu pemberian kedudukan bahwa sakinah itu ya didapatkan di awal. Setelah dapat sakinah baru nanti naik level dapat mawaddah. Setelah dapat mawaddah dapat rahmah. Nah, kita pelajari satu-satu. Tahap pertama tadi napa? Sakinah. Syaratnya napa tadi? Menunaikan hak, memenuhi hak atau menahan diri dari kedoliman. Itu kosok wali. Orang yang memenuhi hak berarti tidak dolim. Orang yang dolim berarti tidak memenuhi hak. Jelas nggih bapak-bapak ibu-ibu. Nah, yang kedua ini naik level. Kalau dapat sakinah karena menunaikan syarat tadi, naik level. Insya Allah bisa untuk menggapai yang namanya mawaddah. Apa itu mawaddah? Perasaan cinta, tresno satu sama lain.
Berarti kudu kulino nggih, Sat. Kan pepatah Jawa ngomongnya weting tresno jalaran saka kulino. Leres napa mboten niku, Pak? Oh nggih to. Jenengan pun kulino dereng. Jan-jane yo kulino ketemu ning kok ya ora tresno-tresno pripun niku? Padahal ya pun kulino ketemu lho, kepanggih sampun dinten ning kok ya ora tresno-tresno. Wah niki sing salah pepatahin apa sing salah sinten niki? Nah, ternyata dalam Islam itu khususnya terkait ayat tadi mawaddah ini syaratnya bukan karena kulino, Bu. Syaratnya bukan karena kulino. Syarat untuk seseorang itu mendapatkan cinta adalah ketika dia suka memberi. Nggih. Bahasanya para ulama adalah badlun nada. Suka memberi, suka ngasih. Wah weh. Loh, sing diwehke napa, Pak Ustaz? Wis napa mawon? Enggak harus materi. Enggak harus materi. Loh, ketika antara suami istri itu saling membantu. Nggih. Suami bantu pekerjaan istri, istri bantu pekerjaannya suami. Itu berarti tanda bahwa rasa cinta ada dari keduanya. Maka kadang protes, Pak Ustadz, saya kok pernah dengar menurut kajian fikih sebetulnya bagi seorang istri itu gak wajib nyucikan baju suami. Napa bener Pak Ustadz? Bener napa mboten? Ibu-ibu leres napa mboten, Bu? Nah ibu-ibu mesti jawabnya leres nih. Umbah-umbah kelambine garwane niku mboten wajib, leres napa mboten, Bu? Wah, setuju leres mesti. Bapak-bapak setuju? Berarti benjang mboten dikumbahke, Pak nggih. Ngakon bojone nggih. Memang secara dasar kewajiban ndak ada kewajiban seorang istri itu nyucikan baju suami, masakin buat suaminya. Itu ndak ada kewajiban. Nah, cuman ada triknya, ada alasannya. Kita sebagai suami yang laki-laki nanti punya jawaban cerdas. Betul Ustaz, memang tidak wajib untuk ngumbahi. Tapi kan istri itu wajib taat suami kepada perkara yang ma'ruf. Berarti nek wau diaturi takon ngumbahi kudu wajib taat toh Ustaz. Selalu ada cara gitu ke. Tapi sebetulnya begini bapak-bapak ibu-ibu, ternyata ketika seorang istri dengan tanpa hitung-hitungan, ya, boten petong, ya, boten hitung-hitungan, tidak transaksional, secara sukarela itu bantu hajatnya suami, bajunya dicucikan, waktunya ya setelah pagi-pagi habis subuh ke masjid pun disiapke kopi, wonten pisang goreng, waduh. Padahal nek teng warung bayar loh, Bu. Itu semua sebetulnya adalah bentuk komitmen masing-masing mengungkapkan perasaan cinta. Nggih. Atau dengan kata lain, kebiasaan memberi ini akan mengantarkan seseorang kepada yang dinamakan mawaddah. Maka disebutkan tadi badlun nada. Badlun nada itu suka ngasih apapun itu. Nah, suami ketika dia punya rezeki lebih, kemudian rezeki itu disodakohkan kepada istri, dinafkahkan. Selain nafkah yang wajib, ditambahi, Bu, iki lagi oleh rezeki, ya pengen apa ayo tak jak ning supermarket blonjo sak senengmu. Wah,
Langsung niku Pak, ibu-ibu tresnane tambah-tambah nggih Bu. Terus napa mboten? Wah. Pun ping pinten sak mekaten niku Bu. Seumur hidup. Sering. Alhamdulillah. Berarti bapak-bapak wonten riki tresno-tresno danten. Ya. Memang begitu. Itu para ulama menyebutkan, bahkan Rasulullah SAW sendiri dalam satu hadis beliau menyebutkan tahadu tahabu. Ini berlaku umum, salinglah kalian memberi hadiah atau apapun itu pemberian, tahabu maka akan ada cinta kasih sayang. Nggih. Maka jangan khawatir kalau ada pemuda-pemudi yang dulunya belum kenal, belum pernah saling tahu, saling ketemu, tiba-tiba dita'arufkan terus nggak lama kok menikah. Lah dhisik urung kenal ya meh tresno piye. Nah, kalau sudah jadi suami istri, terus karena masing-masing tahu hak kewajiban, ditunaikan hak kewajiban dapat sakinah. Nah, niki baru berlaku istilah Jawa niku weting tresno jalaran saka kulino, tapi syaratin niku wah weh. Harus saling memberi, baru nanti lama kelamaan perasaan cinta itu akan muncul sendiri. Meskipun dulunya ya belum pernah kenal. Karena banyak orang tua sekarang itu ketika anak perempuannya menjaga diri, nggak pernah keluar rumah, istilahipun niku gadis pingitan, itu malah khawatir Pak. Nduk ya Allah, kowe kok wis yahine iki urung duwe kenalan, urung duwe pacar, aku kuatir kowe ora payu. Malah khawatir ndak laku. Justru ini Masya Allah, namanya perhiasan itu kira-kira diumbar nopo disimpen Pak? Disimpen. Padahal namanya wanita soleha, wanita muslimah itu adalah sebaik-baik perhiasan. Berarti diumbar, dipamerkin nopo disimpen? Disimpen. Semakin dia itu terjaga, pripen, dipingit, nggak banyak keluar, semakin harganya mahal. Harganya mahal niku bukan maksudnya berarti sesuk mahare saged kathah nggih Pak Ustadz, mboten. Harganya mahal itu yang akan meminang itu juga orang-orang istimewa itu. Itu Masya Allah. Dulu pengalaman kami sama istri itu saya belum kenal istri, nggak pernah ngelihat fotonya juga nggak ngerti, ya cuman dikasih tahu saya kenal mertua saya ngerti bahwa beliau seorang ustadz, seorang dai, terus dengar punya anak perempuan, wis gitu tok, wis bismillah, kemudian saya mengajukan lamaran langsung loh ke mertua itu. Nah, mertua waktu itu nyampaikan, oh ya ndak apa-apa kalau Mas Hanif mau ngelamar, tapi saya syarati harus ketemu, harus nador itu harus saling lihat. Oh mekaten, lah putri jenengan di mana toh? Oh putri saya sekarang sedang tugas mengajar di satu pulau terpencil, daerah Kangean Madura Pak. Tahu Kangean? Pernah dengar Pulau Kangean? Niku saking Madura nyebrang nggih. Nyebrang napa niku Suramadu. Riyen kan sempet dereng dados niku nggih, dereng wonten jembatane nggih, berarti nyebrang Surabaya ke Madura. Suramadu sakniki jembatan. Nah, terus nanti Pulau Madura itu sampai ke ujung pojok Kabupaten Sumenep. Paling pojok lagi itu namanya daerah Kalianget. Nah, di situ ada pelabuhan. Dari pelabuhan Kalianget itu masih nyebrang pakai kapal cepat 5 jam Pak. Padahal kapal cepat, nek kapalnya mboten cepet 13 jam. Wah niku saestu perjuangan itu. Akhirnya untuk mau ta'aruf sama istri, saya sama mertua berdua jalan menuju ke Pulau Kangean itu. Nah, beliau waktu itu sedang ngajar di satu pesantren di sana. Kemudian di situ dipertemukan.
ketemu ta'arufan, kebetulan podo-podo cocoke ngoten nggih. Mungkin karena kula ganteng nggih dadi gampang ngoten. Mboten niku guyonan gojekan Bu nggih. Alhamdulillah langsung cocok. Saya istikharah ya mantep, istri istikharah mantep. Habis itu besoknya langsung izin ke Ustadz pimpinan pesantren itu namanya Ustadz Hasan Al Basri. Izin langsung hari Kamis kami datang, Kamis sore, hari Jumat siangnya ngejar kapal cepet itu langsung kami pamit. Terus jarak 1 pekan persis, tepatnya hari Kamis pekan depannya kami melangsungkan akad pernikahan. Persis mong sepekan nih. Alhamdulillah, Masya Allah sampai sekarang rumah tangga kami masih dijaga, dikaruniai putra putri 5 orang, gitu. Alhamdulillah. Nah, lama-lama ketika sudah adaptasi, kemudian ya saling menunaikan hak dan saling memberi, akhirnya ya rasa cinta itu akan muncul. Nah ini berarti rumah tangga itu diberi yang namanya apa? Mawaddah. Nah ini level terakhir, ini yang tertinggi puncaknya. Siapa yang mendapatkan ini, Masya Allah, nikmat, senikmat-nikmatnya mendapatkan satu keluarga, ya, yaitu ketika seseorang dapat rahmah kasih sayang. Syaratnya untuk dapat rahmah kasih sayang di antara kedua mempelai itu adalah ketika masing-masing mau berkorban untuk pasangannya. Ketika mau berkorban, belum tentu loh yang dia mencintai ngasih hadiah. Coba lihat cinta-cintaannya anak muda sekarang, ya toh? Wah, ngasih hadiah coklat, ngasih hadiah apa lagi Bu? Di sini ada mbak-mbak muda-mudi mboten. Biasanya mbok menawa gadai pengalaman gitu, dikasih hadiah ini, kasih hadiah itu. Giliran suruh berkorban, nggak mau. Itu berarti belum memiliki kasih sayang. Kasih sayang itu ketika pasangan mau berkorban untuk yang lain. Maka coba perhatikan kata-kata rahmah itu dari kata-kata rohima yarhamu, ya, artinya kasih sayang. Maka rohim, rohman, rohim, maha pengasih lagi maha penyayang. Ibu-ibu dulu ketika mengandung putra putri itu, ya, janin itu disimpan di satu tempat namanya apa Bu? Janin itu disimpan di mana? Namanya apa? Rahim. Rahim itu diambil dari bahasa Arab. Rahim. Neng wong Jawa kali wong Indonesia. Rahim. Padahal aslinya rohim. Itu loh rahim. Ini bahasa Arabnya juga sama. Rahmun. Rahmun itu bukan bahasa Indonesia kan jadi rahim ya. Kalau bahasa Arabnya tempat untuk naruh janin itu namanya rahmun atau rahimun. Ada yang rahmun, ada rahimun. Sama sebetulnya. Ya. Kenapa kok ini disebut rahim untuk naruh janin? Karena seorang ibu mengandung 9 bulan itu pengorbanannya berat. Berkorban apa mboten ibu-ibu? Korban, woyo susah, bawa kemana-mana berat, tidur aja ndak bisa sembarangan, harus hati-hati, jalan harus hati-hati. Maka Al-Quran menggambarkan, ya, wahnan ala wahnin. Wah, itu kan maksudnya bagaimana seorang ibu itu khawatir ketika dia itu sudah hamil, khawatir, takut janinnya keguguran, takut janinnya kenapa-napa. Padahal seorang ibu ketika dia mengandung anak itu direpoti sama anak ini. Tapi kok yang mboten dendam.
Ya, padahal proses melahirkan itu begitu berat. Nggih. Taruhannya nyawa. Tapi setelah anak itu lahir digendong, sayang kan ngoten ta, Bu? Wonten sing lebar lahir dibanting. Itu loh gambaran rahim itu loh, kasih sayang itu ketika ada pengorbanan. Jadi kalau kita pengen mendapatkan kasih sayang di dalam membangun rumah tangga harus berani berkorban. Suami berkorban untuk istri, istri berkorban untuk suami. Barulah nanti mendapatkan level tertinggi di dalam nikmat berumah tangga, yaitu rahmah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, para ulama menggambarkan di level ini, rahmah ini syaratnya adalah ihtimalul adza. Mau berkorban, mau menanggung luka ketika pasangan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Namanya berumah tangga wajar, dalam keluarga wajar. Ini nanti berlaku bukan hanya suami istri, termasuk orang tua kepada anak, anak kepada orang tua sama. Tidak ada yang sempurna. Ketika bermuamalah, berinteraksi, berkomunikasi, sering terjadi kesalahan. Ngomongnya kebablasan, sikapnya kurang tepat, akhirnya ada yang rasa tersinggung. Kalau mau dituruti, ketika tersinggung itu dituruti, aku ora trimo, pokok men ora tak ngapuroni. Enggak mau ihtimalul adza tadi, tidak mau bersabar dengan kekurangan daripada orang lain, tidak akan pernah merasakan rahmah, enggak akan pernah merasakan kasih sayang. Maka kita belajar legowo. Kalau ada kurang-kurangnya dari pasangan, ada kurang-kurangnya dari keluarga dalam berumah tangga, kita ikhlas, kita ridho, kita maafkan. Insya Allah nanti Allah ganti dengan rahmat dan kasih sayang. Ya. Allah turunkan rahmat kasih sayang dari langit sehingga pasangan dan keluarga ini juga saling berkasih sayang. Nah ini Masya Allah, ini 3 level nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, coba kita terapkan dan itu terjadi di dalam kehidupan rumah tangga itu bukan hanya suami istri, bapak, ibu dengan putra putrinya, ya kadang antara saudara, ya saudara sekandung, saudara sebapak, sering terjadi perselisihan. Kalau pengen belajar khusus bab ini nanti kita bisa tadabbur surat Yusuf. Wah itu isinya cakep banget. Bagaimana setan itu bisa mengadu domba antar bapak dengan anak, kan gitu. Anak-anaknya Nabi Yakub itu kan tidak percaya sama bapaknya, dianggap pilih kasih, gitu. Akhirnya dicelakai Nabi Yusuf. Ya, bagaimana setan kemudian mengadu domba antar saudara dari 12 bersaudara, ya putra dari Nabi Yakub ternyata nggak akur satu sama lain, karena dia dipecah belah sama setan. Nah. Begitu juga suami istri. Salah satu misi yang paling pokok daripada setan menggoda umat manusia, salah satunya adalah untuk mengadu domba, memisahkan antara suami istri. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan mereka itu para iblis dan para tentaranya yaitu setan mengajarkan kepada umat manusia sihir. Salah satu tujuannya adalah untuk memisahkan antara suami dan istri. Ya, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, maka ketahuilah ketika suatu saat kok kita menghadapi problematika
kemudian menghadapi prahara rumah tangga, itu sangat bisa dipastikan sumbernya setan. Jangan mau kalah. Ya, jangan mau kalah, dan cara untuk memperbaikinya kita pahami tadi tahapan demi tahapan, bagaimana dapat sakinah, naik level tadi apa? Mawadah, kemudian yang tertinggi apa? Rahmah. Alhamdulillah, ini mungkin materi yang bisa kita kaji di kesempatan malam hari ini tentang kajian keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan bagi kita semua yang hadir di majelis ini ketetapan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita istiqomah di dalam beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita ketentraman dan ketenangan hati, ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga, kebahagiaan, cinta dan kasih di dalam keluarga kita. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah, nasrum minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan kepada Ustadz Sanif Ali Syahbana LC yang telah berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya tutup, marilah kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhan Terang